awalnya aku ngerasa bahwa project management itu ya udahlah gitu-gitu aja paling ya selama aku belajar, selama kuliah gitu yang aku tahu. Tapi ternyata semakin kesini aku ngerasa semakin ya Allah, ya Allah, ya Allah, tolong aku gitu. Karena di sini aku menjadi STEMin, aku harus berpura-pura menjadi aktor yang sangat baik, di mana aku harus tertawa ketika orang-orang itu garing. Oh, Hima sekarang udah nggak kuliah nih, si Hima sekarang udah jadi brand ambassador gitu. Karena aku jadi malu gitu. Tadi bukan pertanyaan, tapi kayak pembunuhan karakter, di mana karakterku di sini terbentuk sangat baik, dan pasti aku akan mendapatkan penghargaan di farewell nanti. I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Habis lapar, Bu. Oke, langsung saja. Oke, Berlama-lama. kita bersama. Aku aja. Yang pertama, perkenalan dulu nama, divisi, project atau jobdesknya apa nih untuk kamu? Oke, perkenalkan, nama aku Arya Maulana Dava Ramadan, biasa di... Ya emang dok wingi. Oke, itu tadi nama aku, panggilanku Arya. Arya dengan K di belakangnya. Dava. Iya, Dava juga bisa, tapi lebih sering dipanggil Arya sih. iya, tapi karena ada Dava yang lebih kuat, jadi aku dipanggil Arya. Di sini job deskku sebagai creative writer di admin magang di Stekok Academy, yang konten-kontennya kalian lihat ya walaupun nggak seberapa, tapi itu butuh kerja keras, semangat, spirit. Karena itu seperti perbudakan di zaman modern. Jadi buat kalian yang nontonin konten-konten Iya. orang di balik layarnya. Oke, cukuplah. Apa mau dilanjut? Terakhir, Belum. Baru 2 menit. Oke. Hai teman-teman, kenalin namaku Himatu Soliha, biasanya dipanggil Hima. Aku dari divisi Business Development, khususnya Project Management. Selama di Stekok ini aku ngelola 3 proyek. Yang pertama ada Project Management, kemudian yang kedua ada Open House yang kemarin baru aja dilakuin. Thank you buat teman-teman Cece juga sudah bantu. Terus yang ketiga adalah tim teknis. Saya sebagai support di Project Management Visualization. Oke, boleh dikasih gambaran dari salah satu proyek yang dikerjakan itu kayak gimana sih? Untuk yang project management, aku ngelola semua proyek-proyek yang ada di Stekok. Aku juga mengelola atau memantau, menganalisis juga progres dari masing-masing proyek teman-teman. Terus untuk yang open house itu memamerkan proyek-proyek karya-karya teman-teman selama magang di MSc 2005. Kemudian untuk yang terakhir, project management visualization, itu project management yang divisualisasikan menjadi sebuah website. Oh iya, tapi for your information guys, Hima ini adalah public enemy di Stekok. Yang sering diomongin. Jadi para PM yang sering dikejar-kejar untuk isi timeline segera diisi ya, untuk biar kalian nggak dikejar-kejar lagi. Timeline adalah musuh para project manager di Stekok guys. Jadi tapi jangan lupa tonton project Hima yang open house karena itu sangat bermanfaat untuk kalian para peserta MSBB. Seberapa berkembang sih Arya ini selama di Stekok? Nggak berkembang. Ini lihat teman-teman, dia nggak berkembang sama sekali. Oke. Jawab dengan jujur. Jawab dengan jujur. Di hari pertama bertemu dengan PIC yang bernama Mas Fajar, aku langsung mendapatkan ini statement terbodoh. Tapi sejak saat itu aku mulai berkembang menjadi lebih baik lagi. Bentar. Kenapa pada waktu itu? Iya, aku bertanya pertanyaan kosong. Jadi buat kalian yang mau magang di batch 6, ingat sebelum tanya jangan sampai pertanyaan kalian itu kosong. Nggak boleh, itu jangan di-spill itu karena itu di ruang meeting. Jadi hanya STEMin aja yang tahu. Ya pokoknya itu, tapi seberapa berkembang aku menjadi manusia basic yang sebelumnya bener-bener basic level 0, sekarang menjadi level 2. Seberapa berkembang kamu selama di Stekok? Alhamdulillah sejauh yang aku rasain, awalnya aku ngerasa bahwa project management itu ya udahlah gitu-gitu aja paling ya selama aku belajar, selama kuliah gitu yang aku tahu. Tapi ternyata semakin kesini aku ngerasa semakin ya Allah, ya Allah, ya Allah, tolong aku gitu. Alhamdulillah jadi obat. Alhamdulillah berkembang gitu kan, yang awalnya santai, sekarang jadi agak ya Allah dikit gitu.
Tapi so far aku ternyata jadi lebih tahu gitu, ternyata implementasi manajemen proyek itu tidak semudah dan tidak se-easy yang aku bayangkan gitu. Ternyata perlu banyak penyesuaian-penyesuaian, apalagi kita berhubungan sama manusia kan, yang itu mana sangat flowy dan sangat up and down gitu. Jadi alhamdulillah sekarang aku jadi lebih mengerti aja tentang project management khususnya. Inti dari pertanyaan kali ini adalah dari ya Allah, ya Allah, ya Jadi ketika kamu sudah ya Allah, sudah ditolong kan pasti. Alhamdulillah. Lebih dekat dengan Allah. Allah. Jadi ketika besok puas, tolong Allah sekali lagi tolonglah kami. Amin. Berlaku untuk apa ya? Jadi seperti itu saja Hima. Dari 1 sampai 10, angka perkembangan Hima selama di Stekok adalah 8,5. Kenapa 8? Maaf 8,5 doang. Sisanya kurang apa ya? Kurang apa? Sisanya kurang mungkin agak terbagi gitu ya waktuku sama akan ada kuliah juga. Jadi itu yang bikin kurang sih. Kuliah di mana Hima? Saya di Universitas Gadjah Mada. Wah, ada apa di UGM sekarang? Oke, cukup nggak? Maksudnya lo. Tolong outputnya diperbaiki lagi. Selanjutnya ini ada bola cerita. Bola cerita ini berisikan pertanyaan-pertanyaan. Bola atau sedotan? Sedotan sih ini siapa ya. Nah, nanti untuk Mas Arya boleh mengambil salah satunya aja Oke. ya, dan dibacakan Oke. kepada apa nama fans. Oke. Langsung saja. Let's go. Ya, maaf. Oke. Jadi kita sudah mendapatkan Baca yang keras. dibaca yang keras anjir iki. Baca yang keras ya, tolong. Tolong Stemin, ini dibenerin lagi kertasnya sangat-sangat jelek. Progres. Apa yang paling? Pengalaman paling berharga yang kamu dapatkan selama di Stekok. Baca 3. Sedih dikit. Oke, periksa sedih. Jadi toh guys, karena di sini aku menjadi Stemin, aku harus berpura-pura menjadi aktor yang sangat baik, di mana aku harus tertawa ketika orang-orang itu garing. Jadi harus mengobrol ketika orang itu tidak sefrekuensi, karena ya tahu sendiri Stemin harus menghubungi berbagai PM yang ada di Stekok untuk beberapa konten, terutama konten yang sering kalian lihat yaitu Tilik Menti. Yang mana sebelumnya Tilik Menti itu sebulan sekali, tapi karena ini perbudakan modern jadi Enggak, itu alasan buat malas-malasan aja ya. ya. Jadi itu sih pengalaman berhargaku ketika dimana aku menjadi Stemin, harus berinteraksi dengan semua orang di Stekok, terutama para menti. Gak mungkin terlewat satu orang pun sih kayaknya. Kayaknya semua pasti pernah berinteraksi dengan aku, walaupun mereka nggak inget aku, tapi aku juga nggak inget mereka sih. Cuma PM-nya doang sama orang-orang yang cantik. Iya. Tolong ceritain pas kamu istirahat tapi nggak balik lagi. Oh, pernah ya? For your new information, tadi bukan pertanyaan tapi kayak pembunuhan karakter, di mana karakterku di sini terbentuk sangat baik dan pasti aku akan mendapatkan penghargaan di farewell nanti. Enggak sih. Parah. Ya, ini tayang setelah farewell ya guys. Jadi segala obrolanku di sini adalah angan-angan. Silakan Mas. Dibuka dulu. Gini. Oke. Oke, jadi kotak kematian ini bakalan ada sedotan sebenarnya. Iya, bukan bola. Bukan bola. Dan nanti bisa diambil salah satunya aja dan dibacain. Yaitu pertanyaan pertama adalah Sebutin suatu hal yang ada di Stekok tapi di tempat lain gak ada. oke. Ini pasti gampang sih. Ya, gampang sih. Rasanya, aku kan pernah magang juga ya di tempat lain. Jadi kalau aku ngerasanya di sini, karena aku dapat teman-teman yang banyak juga, aku ngerasa vibes-nya agak warm gitu. Tuh, terus
Ya mungkin beberapa oknum memang agak mengesalkan dan nyebelin ya. But overall it's okay and rasanya warm banget. Aku bisa merasakan rasanya friendship di sini, saling mendukung. Walaupun ini pasti ada yang nyebelin. Pengalaman yang berharga yang kamu dapatkan selama di Stekhouse. Paling berharga. Baik maupun buruk ya. Ya, yang aku paling alami, yang aku dapatkan selama di Stekhouse yang paling berharga, aku jadi belajar lebih sabar dan lebih ikhlas lagi, dan lebih ngerti bahwa semua hal yang aku inginkan itu nggak harus terjadi. Momen di Stekhouse yang akan kamu ceritakan sampai ke anak cucu cicit ini. Nah, ini pertanyaan paling seru untuk dijawab. Jadi toh guys, di sini momen-momen baik di Stekhouse itu sepertinya tidak akan kuingat lebih lama lagi. Paling tahun depan udah lupa, tapi aku tidak akan lupa di mana hari aku dimarahin, ya nggak dimarahin sih, kayak ditegur oleh 3 orang langsung. Di hari sebelumnya, H-1, ketika aku datang ke sawit tanpa persiapan, aku langsung menyinggung orang di sawit, yaitu mentor. Itu kayak Siapa itu? nggak boleh. Tapi untuk mentor tersebut aku sekali lagi minta maaf dan aku tidak bermaksud untuk menyinggung dan lain-lain. Ya pokoknya aku memaksa untuk tag di hari itu, tapi dengan persiapan yang minim. Akhirnya aku ya begitulah. Tapi itu salah, jangan ditiru untuk statement-statement berikutnya. Tapi langsung kita lanjut. Itu kan di sore hari. Di malam hari aku bermain PES dengan Riko Ahmad di kosan Pak Suko. Jam 11 malam kita teriak-teriak, langsung ada 2 warga yang datang menegur kita. Mas, tolong suaranya dikecilin. Kocak. Di luar Stekhouse, tapi masih dengan orang-orang di Stekhouse. Emang orang-orang di Stekhouse ini membawa pengaruh negatif untukku. Jadi untuk para warga di sekitar Stekhouse, terutama Stekhouse Adipiro, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena mulut kami yang belum bisa dikontrol pada waktu itu. Karena memang anak muda ketika main PES emang harus teriak, ketika ada yang kalah emang harus dihina, dicaci, dimaki. Di pagi harinya, ketika pekerjaanku telah selesai, menjelang waktu istirahat atau setelah istirahat kayaknya, aku ditawarin main Mobile Legends sama yang bernama Harry. Aku langsung bersama orang bermain Mobile Legends bersama. Di situ aku memakai Karina dan karena sangat jago, hampir maniac effect. Aku berteriak sangat kencang hingga terdengar sampai ke ruangan PIC. Jadi ketika kalian tahu ada screenshotan orang main Mobile Legends, yaitu anak CC. Ya. Jadi salah satu orang yang tertangkap CCTV adalah aku. Dan untuk temanku, bukannya kalian menenangkan kami yang dipanggil oleh PIC, tapi malah dibikin stiker. Terima kasih Agoy untuk tertangkap CCTV, stikernya sangat bagus. Nanti mungkin pas farewell akan kukirim langsung ke grup official di Magang. Kan itu buruk-buruk terus ya. Itu enggak. Sekarang yang baik-baiknya apa nih kira-kira bakal kamu ingat dan kamu share ke anak cucumu nanti? Proses ketika membuat video campaign sih terbatas tetap guys. Ya pokoknya di situ aku sangat-sangat mempunyai banyak cerita, di mana di situ aku merasa menjadi orang paling kecil, anjay. Orang paling basic, di mana yang lain itu udah pada hafal alat kayak kepala babi dan lain-lain, tapi aku nggak ngerti sama sekali. Bayangin ketika kalian syuting, kalian disuruh tolong ambilin kepala babi dong. Itu apa cuy? Cuma anak film yang tahu dan aku nggak tahu. Jadi ini aku dulu disuruh ngambil ini kepala babi, tapi aku nggak tahu ini yang mana dan lain-lain. Jadi aku langsung kayak, kepala babi? Kayak begini kepala babi ya guys, di film-film namanya. Jadi aku nggak tahu. Terima kasih untuk orang-orang film yang ada di Creative Video Campaign telah mengajarkan banyak hal. Jadi momen yang paling yang bisa aku ceritakan ke anak cucu ya. Yang pertama, disiram waktu makrab. Jadi aku waktu itu udah sebenarnya malu banget ya karena udah kalah. Berarti kan aku menunjukkan bahwa aku adalah seorang yang cupu. Terus yang kedua ternyata dihukum juga dan harus disiram itu. Terus selanjutnya, bentar aku contek dulu ya. Terus yang kedua
yaitu jadi talent sendiri di acara sendiri gitu. Karena aku Acara apa itu? acara open house. Kan itu kontennya disponsorin kan. Nah, terus jadi bahan omongan sama teman-teman kuliahku kayak, oh Hima sekarang udah nggak kuliah nih, si Hima sekarang udah jadi brand ambassador gitu. Karena aku jadi malu gitu. Aku malu. Yang ketiga sebenarnya ini pengalaman yang cukup berharga juga yang bisa aku ceritakan ke anak cucu itu pengalaman momen awik walk selama mengerjakan proyek-proyek yang ada. Awik walk tuh kayak dinamikanya selama mengerjakan proyek yang ada di Stackhawk ini, kayak ketemu yang satu jawabannya kayak gini, ketemu yang satu jawabannya kayak gini, ketemu orang yang seperti ini, ketemu orang yang seperti ini. Nah, itu salah satu momen yang bakal aku ceritain bahwa oh ini loh kalau kerja tuh vibe-nya kayak gini, ngomongnya itu harus kayak gini gitu. Jadi lebih tahu. Mungkin pertanyaan terakhir untuk Arya, pesan apa sih buat menti MSIB batch 5 di Stackhawk ini apa? Tolong ini serius ya. Ya, editor, tolong lagi musik sedih. Teng. Dedeng, dede, final chapter ya guys. Jadi karena seminggu lagi, pokoknya mulai hari ini di 10 hari ke depan adalah hari-hari terakhir kita di Stackhawk sebagai menti MSIB batch 5. Aku hanya ingin menyampaikan sedikit pesan untuk anak-anak yang pernah aku ketemui dan pernah aku ajak ngobrol. Jadi buat kalian, gimana ya, sebenarnya nggak ada pesan-pesan terkhusus sih, tapi kayak cuma jangan lupain aku, anjay. Itu basic, itu template. Coba. Beneran pesannya itu, untuk 10 hari ini mungkin kalian gak akan lihat pesan ini, tapi aku berharap kalian menikmati hari-hari terakhir kalian sebagai menti di batch 5, perbanyak kenangan kalian bersama teman-teman sedivisi kalian, seprojek kalian. Jangan banyak permusuhan, jangan banyak kayak pertentangan atau perdebatan yang tidak penting, yang membuat kelompok kalian bubar. Jangan sampai ada yang sakit hati terhadap satu dan lainnya. Pokoknya enjoy the moment, nikmati setiap momen kecil karena every moment will be missed. Oke. Tangan buat Arya. Terima kasih admin magang. Sukses selalu. Pesannya semangat teman-teman karena sebentar lagi udah UAS kan, semangat untuk mengerjakan laporan akhirnya, terus laporan untuk baik untuk magang maupun untuk MBKM-nya maupun untuk kampus. Terus semoga UAS-nya diperlancar dan dimudahkan. Terus jangan bersedih untuk yang mungkin proyeknya belum selesai atau mungkin masih banyak kekurangan. Proyeknya yang belum sempurna gitu, it's okay, you have done your best. Untuk keluarga di rumah, ayah, ibu, aku ada di sini. Tepuk tangan semuanya.